Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar. Ya, adik-adik sekalian, ini anak SMP Masya Allah Ustaz ya. Masya Allah. Biasanya perlu sedikit lebih menarik kalau anak SMP. Seminggu yang lalu saya ke Al-Azhar ya. Anak SMP juga. Biasanya nanti saya izin berdiri Ustaz nanti. Tengah-tengah nanti insya Allah. Ya, mungkin ba'da maghrib. Ya, saya lanjutkan ya. Ikhwan dan akhwat yang di belakang ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar. Allah mengulang-ulang ayat ini sampai 4 kali pengulangan. Mungkin antum para tulab, khususnya para santri, santriwan, santriwati, mungkin sudah hafal ayat ini ya. Saya baca. Saya sedikit flu sekarang ya. Musim hujan, Masya Allah. Cuaca sangat dingin. Saya contohkan bacaan 4 ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulang dalam surat Al-Qamar. Yang tentunya ayat ini menjelaskan tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Iya. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal mim muddakir. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, maka siapa yang mau belajar, Allah mengajak kepada kita semua. Ya, adik-adik sekalian, khususnya santriwan, santriwati di depan saya semua. Allah mengajak kita semua untuk mempelajari Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran. Dan yang pertama yang harus antum, para tulab, santriwan, santriwati, yang dilakukan pertama kali untuk mempelajari Al-Quran adalah mempelajari bacaan yang benar. Cara membaca Al-Quran yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah bacaan Al-Quran sudah baik. Yang pertama, makharijul hurufnya. Ya. Yang kedua, panjang pendeknya atau mad-madnya. Kalau makharijul huruf dalam Al-Quran tidak bakal keluar dari 28 huruf hijaiyah. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha sampai ya. Ya, itu huruf-huruf dalam Al-Quran. Harus dibaca dengan baik. Ya, setelah makharijul huruf maka mad-madnya. Setelah mad-madnya gunnah-gunnahnya. Setelah sempurna maka bagian kedua adalah menghafalnya. Antum semua para tulab, para santriwan, santriwati sekarang ada di hari kedua, ya? Hari kedua program karantina menghafal Quran. Ada yang sudah 1 juz? Banyak. Ada yang 2 juz? Banyak. 3 juz? Banyak. 20 juz? Ada. Insya Allah. Iya. Menghafal. Kedua ya, menghafal. Setelah hafal, apa yang harus kita lakukan? Tingkatan menghafal saja masih banyak tingkatannya ya. Tadi yang pertama belajar. Setelah bisa baca Quran, menghafal.
Setelah menghafal Al-Quran, maka ada tingkatan-tingkatan mempelajari bacaan ini. Ini belum tingkatan memahami. Ya, kalau kita mempelajari bacaannya saja, tadi sudah pandai membaca Quran, setelah itu hafal. Setelah hafal ada proses dalam mempelajari ilmu qiraah. Ya. Setelah kita hafal 30 juz Al-Quran sempurna dengan tebal, saya teringat dengan satu perkataan Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Ya, Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Jadi kalau kita pengen tahu tuh, ya, para asatidzah di sini yang sudah mungkin bawa handphone, mungkin paham dengan beliau, buka di YouTube. Ya, beliau salah satu mukri, salah satu syekh yang beliau sanadnya tertinggi di dunia sekarang. Dan tidak hanya tertinggi, tapi juga diakui bacaannya. Beliau mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu qiraah saja, dari belajar bacaan Qur'annya, kemudian menghafalnya, sampai menyelesaikan ilmu qiraah itu bisa ditempuh sampai 25 sampai 30 tahun. Itu baru bacaannya. Belum memahami tafsirnya, fikihnya, akidahnya, ilmu alat yang lainnya. Nah, ini baru belajar Al-Qur'annya saja. Setelah hafal, maka ada proses, ya. Kemarin ada permintaan untuk menjelaskan tentang sanad, ya. Maka dalam menghafal Quran, setelah dia hafal Al-Quran 30 juz, jika ingin sempurna hafalannya, ada proses untuk menyempurnakan hafalan Quran sempurna 30 juz itu dengan memperoleh yang namanya sanad Al-Quran. Sanad yang bersambung bacaannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gimana? Bersambung sampai Rasulullah. Maknanya dari Rasulullah turun kepada sahabat, sahabat kepada para salafus saleh hingga pada hari ini sampai kepada bacaan Quran kita. Maknanya siapa saja yang mendapatkan sanad Al-Quran, maka bacaannya otomatis mirip dengan bacaan yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatan mempelajari Al-Quran. Maka sekarang kita coba sedikit mengkaji ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Quran ini, ya. Dimudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Yang pertama, dimudahkan Al-Quran untuk dihafal. Ya. Santriwan, santriwati, saya ingin tanya kepada kalian semua, khususnya para santri. Kemarin pas ngafal, mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Ada yang kesulitan, ada yang mudah, ya enggak? Ada yang merasa sulit, ada yang merasa mudah. Ada, ya. Memang setiap kita itu beda-beda, ya. Namun yang jelas, Allah sendiri sudah mengatakan Al-Quran itu mudah. Terus kalau kita mengatakan sulit, gimana berarti? Kita menyalahi perkataan Allah? Iya enggak? Mungkin saja. Namun Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Dan sekarang kita perlu tahu keutamaan kita menghafal Quran. Yang jelas melebihi orang yang hanya membaca. Orang yang hafal itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan siapa? Pembaca saja. Kalau hanya membaca, dia bisa membaca sekali. Tapi kalau hafal, dia berulang-ulang kali. Maka seharusnya, ya, hakikatnya, ya, seharusnya, sebenarnya, para penghafal Quran yang kesulitan dalam menghafal, harusnya dia lebih senang dibandingkan mereka yang ketika ngafalnya mudah. Coba. Kira-kira kalian para santriwan santriwati ketika ngapal satu halaman Quran dalam waktu 5 menit, seneng gak kira-kira? Seneng, ya. Tapi kalau hafalnya 5 jam, seneng gak kira-kira? Enggak. Enggak? Seneng atau enggak? Satu hari, satu halaman.
10 jam, satu halaman. Seneng gak kira-kira? Hah? HP. Habis suara. Ya, 10 jam. Tapi hakikatnya, semakin lama, semakin apa? Allah beri nilai lebih besar. Lebih tinggi nilainya. Kalau santriwan, santriwati kalian semua ketika di sekolah dulu, SD mungkin ya. Atau mungkin di pondok, pelajaran matematika. Pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira kalau melihat soal ketika semester ujian, lama sekali, otak gak bisa-bisa. Ya, gak tahu jawabannya apa, padahal tadi sudah ngapal. Tapi kesulitan. Dapat nilai jelek gak kira-kira? Nilainya jelek. Tapi kalau Al-Quran, gak bisa-bisa. Allah berikan nilai jauh lebih besar. Dibandingkan yang ngapalnya 5 menit. 5 menit dapat pahala selesai. 10 jam satu halaman. 10 jam itu pahala Allah berikan. Ya enggak? Allah berikan berlipat-lipat ganda. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca, ini baru baca ya. Apalagi hafal. Ya. Barang siapa yang membaca, anggap saja membaca bil ghaib. Harfan min kitabillah, satu huruf dari kalam Allah ini, Al-Quranul Karim, falahu hasanah. Maka baginya satu pahala. Saya ingin tanya kepada santriwan santriwati. Ya, saya terus tujukan kepada antum-antun dan semua ya. Agar semangat, lebih semangat lagi ya. Cuacanya agak adem ya, enaknya tidur ya. Ya, adem. Ya, maka semangati ya. Baik. Disemangatkan diri, paksakan diri untuk tidak ngantuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui Rasulullah SAW tadi bahwasanya satu hurufnya satu kebaikan. Nah, ketika antum dan antunna baca Quran, merasa enggak pahala itu dikasih oleh Allah? Kerasa enggak? Enggak kerasa kan? Karena pahala itu gaib. Pahala itu enggak kelihatan. Ya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala langsung tampakkan di hadapan kita kebaikan, ya. Satu huruf Allah langsung berseru dari langit. Satu pahala buat kamu, ya. 2 huruf pahala lagi. Gak bakal bosan baca Quran. Nah, Rasulullah menjelaskan, wal hasana bi 'ashri amsalha. Dan satu hurufnya, satu kebaikan tadi, Allah lipat gandakan menjadi 10. Allah hadiahkan 10 kebaikan. Coba. Kalian antum-antunna, para santriwan santriwati, pernah nggak ngitung jumlah huruf surat Al-Fatihah? Jumlahnya berapa hurufnya? Berapa huruf? Ya, ada yang tahu? Jumlah huruf surah Al-Fatihah. Dari bismillah, dari huruf ba, waladdallin, sampai nun. Ada berapa huruf? Ya. Ada berapa huruf? Ada 139 huruf. 139 huruf. Ya. Nah, tadi kita nih semua nggak bisa ngelihat yang namanya pahala yang Allah berikan kepada kita. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam satu hadis bahwasanya satu pahala, satu kebaikan di sisi Allah, menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu sama dengan satu gunung Uhud kebaikan. Bayangkan saja, satu gunung Uhud emas. Satu kebaikan. Bayangkan satu hurufnya Allah nilai dengan satu gunung Uhud emas. Alif Lam Mim. Alif, satu huruf. 10 kebaikan. 10 gunung Uhud. Bayangkan saja. Kalau Al-Fatihah dibaca dengan sebaik-baik bacaan, sebaik-baik pelafazan, 139 dikali 10 berapa? 1130
Betul? 1390. Masya Allah. Ya, itu kebaikan yang kita dapatkan. Itu yang kita bayangkan. Ya, itu yang kita lihat. Harusnya itu yang membuat kita semangat untuk tidak henti-henti mengulang Al-Quran yang sulit kita hafal. Iya enggak? Iya. Karena yang membuat kita malas, ya, semakin lama kita ngapal, semakin ngantuk. Semakin lama kita hafal satu ayat gak hafal-hafal, makin malas, ya enggak? Kebanyakan gangguan yang membuat para santri menghafal Quran itu malas untuk nambah hafalannya karena nggak hafal-hafal, ya enggak? Iya, ya karena nggak hafal-hafal. Satu ayat susahnya minta ampun. 1 jam satu ayat, 2 ayat, ya 2 jam ada nggak? Ada, ya nggak masuk-masuk, ya. Makanya harus yakini, ya. Saya teringat dengan salah satu penduduk Jepang, ya. 2019 ketika saya ke sana, ya, diminta teman-teman di Jepang untuk memberikan motivasi menghafal. Ada salah satu ibu-ibu yang anaknya, ya, ini anaknya diminta ngapal, ya. Tapi jawaban anaknya, ini ibu ini curhat, ya, curhat. Gimana caranya ini agar anak saya bisa ngapal, Ustaz? Saya suruh ngapal nggak mau terus. Jawabannya, saya dapat apa kalau ngapal, Bu? Ya, ini orang Jepang nih, lahir di Jepang. Dan Masya Allah di Jepang itu, ya, hal yang paling utama, hal yang paling pertama, tujuan mereka pokoknya kerja. Makanya angka bunuh diri di Jepang itu paling tinggi sampai sekarang. Sehari bisa 3 orang bunuh diri di sana. Dan saya ketika naik kereta itu, kadang kereta itu tiba-tiba berhenti. Ternyata orang digilas bunuh diri di sana. Ini Masya Allah. Hanya gara-gara dibully saja itu bunuh diri mereka. Ya. Jadi kalau Indonesia kan dibully malah ketawa-tawa. Nah, orang Jepang ya, dibully anak SMA bunuh diri. Bahkan pemerintah Jepang itu menyiapkan tempat bunuh diri, menggantung di Fuji itu. Ya. Bunuh diri udah biasa di Jepang. Indonesia kalau ada bunuh diri mungkin ya ngeri, pasti masuk tribun, ya. Ya. Tapi kalau di Jepang biasa, ya. Tapi Masya Allah itu di Jepang. Ini anaknya disuruh ngapal nggak mau. Ya. Dapat apa aku, Bu, nih? Kalau aku ngapal Quran dapat apa aku? Ya. Dan aku nanti kerja apa kalau ngapal Quran? Ibunya diem, ya. Padahal nih anak Masya Allah nih. Kata ibunya, sekali dia dapat hadis tentang keutamaan apapun, dia langsung tekuni. Tapi ini ibu nggak paham tentang hadis keutamaan menghafal Quran. Diam aja ibunya. Saya hanya tulis 12 hadis tentang keutamaan menghafal Quran di kertas. Dan ibunya cuma mengartikan dengan bahasa Jepang. Ini ibunya orang Indonesia, ya. Ya, suaminya orang Jepang. Anaknya blasteran gitu kan. Akhirnya nih anak Masya Allah besoknya saya 12 hari di Jepang. Dikasih itu kertas, dibaca diulang-ulang. Besoknya ngapal. Masya Allah. Nih nak, kalau kamu ngapal Quran nih, ini keutamaan di akhirat nanti. Besoknya ngapal. Hari ke-12 dia sudah hafal 7 lembar. Dari nol dia gak hafal Al-Fatihah sama sekali padahal. Dia belajar 2 hari pertama privat sama imam masjid di sana. Langsung ngapal. Masya Allah. Kenapa? Punya giroh yang kuat. Ya. Mungkin lahirnya dia mungkin bukan muslim. Ya mu'alaf juga nih. Tapi kuatnya melebihi mungkin kita yang lahir sudah muslim, ya. Ini Masya Allah orang Jepang. Ya ini kalau kita benar-benar punya keinginan yang kuat, maka tekad yang pertama kali. Tekad yang kuat untuk menghafal Quran. Seberapapun bagusnya peraturan ma'had tahfidzul Quran, kalau kita antum-antuna sebagai santriwan santriwati tidak punya tekad yang kuat untuk menghafal, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Harus tekad yang kuat dalam diri pribadi. Ya. Makanya kalau santri itu punya tekad pribadi, tekad yang kuat, kan minimal ditulis jadwal satu kertas besar. Tulis jadwalku hari ini 2 juz. Jadwalku hari ini 3 juz murojaah. Bukan ngapal ya, sehari 2 juz lumayan ya, banyak. Ya. Ya. Satu hari 2 halaman ngafal, pagi sore malam 2 juz murojaah. Masya Allah. Ditulis besar-besar. Punya target. Ya. Satu hari hafal berapa juz. Dan punya tekad yang kuat dalam diri. Dan difahami itu keutamaan menghafal Quran.
Banyak sekali kan. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amthaliha. Dan Al-Qur'an ini ladang pahala ya. Ladang pahala. Antum dan antunna santriwan santriwati yang masih belum balik sekarang hafal Quran, pahalanya ke orang tua ya. Dapat pahala, orang tua juga dapat transferan pahala. Pahala. Dan orang tua antum dan antunna mungkin ya tidak tahu apa yang antum lakukan di sini di pondok ya. Mungkin di antara mereka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jemput ajalnya dengan banyak pahala dari kalian semua. Ya. Dan tentunya Al-Qur'an memberikan syafaat. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Memberikan syafaat. Gak ada orang tua yang tidak senang dengan anaknya hafal Quran. Gak ada. Kecuali orang tua yang gak paham dengan keutamaan hafal Quran. Ya. Mungkin ada orang tua yang lebih senang anaknya dapat sarjana, mungkin S1, sarjana matematika gitu kan. Daripada ijazah Quran yang dia baca satu hari tanpa melihat Quran. Saya yakin orang tua yang paham akan jauh lebih bahagia dengan akhiratnya. Karena Al-Quran itu bukan orientasi dunia. Tapi Al-Quranul Karim itu orientasi akhirat. Orientasi akhirat yang bisa kita jadikan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana tidak ada pertolongan di akhirat nanti kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dan Al-Quran ini yang kita baca, yang kita hafalkan dan kita amalkan. Nah kemudian makna dari hadis tadi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran ini akan benar-benar datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat. Dan kita harus tahu bahwasanya hadis-hadis Nabi itu bukan dongeng, ya. Dongeng yang bisa kita cari di perpustakaan, si kancil gitu ya, udah selesai. Tapi itu benar-benar akan terjadi di hari kiamat nanti. Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti memberikan syafaat, pasti akan terjadi di hadapan mata kita. Kalau kita benar-benar meyakini itu hadis. Dan syafaat Al-Quran itu syafaat yang sangat besar. Bahkan salah satu salafus saleh mengatakan bahwasanya syafaat Quran pertolongan, ya, syafaat itu salah satu pertolongan. Al-Quranul Karim itu jauh lebih besar, lebih agung dibandingkan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syafaat kubra yang dimana para nabi tidak bisa memberikan syafaat ketika itu di padang mahsyar kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Al-Quranul Karim syafaatnya lebih besar dibandingkan syafaat kubra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu, ini Al-Quran ini sekarang masih di hadapan kita. Mushaf Quran di hadapan kita. Ya, kita tekuni itu Quran. Itu yang akan datang di hari kiamat ya. Kalau kita yakin usia SMP sudah bisa yakin dengan syafaat Quran, hadis-hadis keutamaan menghafal Quran. Masya Allah. Karena banyak di antara para penghafal Quran yang penting ngapal aja. Gitu. Ngapal. Wisuda. Selesai. Jangan sampai gitu kan. Tapi kita berharap kita menghafal benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira sudah ada mushaf Quran belum? Sudah ada kertas Quran seperti itu? Belum ada. Saya teringat dengan salah satu kitab Tajwid Al-Musawwar yang dikarang Syekh Aiman Rusdi Suaid. Di awal-awal kitab itu ada gambar yang beliau foto langsung di Mekah Madinah. Yang beliau foto langsung itu murni asli dari gambaran dan foto pertama kali Al-Quran ditulis di pelepah kurma dan tulang unta. Ya. Jadi para sahabat itu di zaman Nabi SAW kalau mau baca Quran harus cari tulang-tulang unta yang tertulis Al-Quran di situ. Ini padahal khotnya, tulisannya tanpa
harokat, tanpa titik, nggak pakai titik, nggak pakai harokat. Ya, coba bayangkan saja. Di zaman itu, para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran tanpa harokat, nggak pakai harokat, nggak pakai titik. Kira-kira bisa bedakan nggak mana kasrah, mana fathah? Ya, mana titik sa, shin, nun, nggak bisa dibedakan tanpa titik. Para sahabat radhiyallahu anhum, padahal ketika salah satu sahabat Sa'ad, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, berapa porsi seorang muslim baca Al-Quran dalam satu bulannya? Apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, 1 bulan 1 kali khatam baca nih. Apalagi murojaah, hafalan 1 hari bisa 5 juz kalau hafal. Ya, ini porsi seorang muslim minimal. Paling sedikit 1 bulan berapa? 1 kali khatam 30 juz. Ini kata Nabi SAW. Apa jawaban para sahabat ketika itu? Ya Rasulullah, bagi kami kalau 1 bulan 1 kali khatam terlalu mudah ya Rasulullah. Sangat gampang. Padahal zaman itu mushaf belum ada, coba. Nyari tulang unta sama pelepah kurma. Kalau belum hafal mereka. Tapi mereka minta waktu yang lebih cepat. 30 hari bagi kami masih terlalu lama ya Rasulullah. Berikan kami waktu yang lebih cepat dari 1 bulan. Kalau begitu kata Rasulullah SAW mengatakan, khatamkan Al-Quran dalam waktu 20 hari. Dikurangi itu porsinya. Ya, dipercepat maksudnya. Ya. Dan para sahabat, kalau mereka minta dipercepat waktunya, minta amal soleh yang mereka bisa lakukan, mereka pasti melakukan. Sami'na wa ata'na, dan mengerjakan. Bukan mungkin di akhir zaman kaum muslimin sami'na wa ata'na enggak ngerjakan, gitu kan? Ya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum sami'na wa ata'na pasti ngelakuin dan istiqomah para sahabat. Kira-kira kalau para santriwan santriwati diwajibkan 1 hari murojaah 3 juz. Ya. Kira-kira sanggup enggak istiqomah? Mungkin enggak sanggup. Ya. Istiqomah 1 hari 3 juz terus. Yang enggak 3 juz push up 100 kali gitu ya. Allahu Akbar gitu. Ya, berat sekali. Ini para sahabat minta 20 hari kata Rasulullah SAW. 20 hari bagi para sahabat. Ya Rasulullah, 20 hari bagi kami masih kelamaan ya Rasulullah. Berikan kami waktu yang lebih cepat ya Rasulullah. Minta lagi ke Rasulullah. Ya. Ini kalau kita mungkin apalagi bukan di pesantren ya. Kaum muslimin semua diperintahkan 20 hari khatam Quran, berat. Berat sekali. Ini para sahabat minta kepada Rasulullah, berikan kami waktu yang lebih cepat ya Rasulullah. 20 hari masih belum puas. Akhirnya Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, kalau begitu khatamkanlah Al-Quran dalam waktu 15 hari. Kalau 1 bulan 1 kali khatam, berarti 1 hari 1 juz. Kalau 15 hari tadi, berarti 1 harinya 3 juz. 3 juz. Para sahabat radhiyallahu anhum diperintahkan untuk membaca 15 hari 1 kali khatam. Apa jawaban sahabat? Ternyata sahabat masih belum puas dengan jawaban Rasulullah. Ya Rasulullah, 15 hari bagi kami masih belum puas kami dengan jawaban Rasulullah. Ini para sahabat nih. Minta lagi ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan waktu lagi. Kalau begitu, khatamkanlah Al-Quran dalam waktu 10 hari. Ya, 10 hari. Semakin sedikit nih. Ya. Apa jawaban para sahabat? 10 hari 1 kali khatam. Belum puas nih sahabat. Ya Rasulullah, 10 hari bagi kami masih terlalu lama ya Rasulullah. Masih kelamaan ya Rasulullah. Berikan kami waktu yang lebih cepat lagi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu khatamkanlah Al-Quran dalam waktu 6 hari. Khatam dalam waktu 6 hari.
Ternyata sahabat masih belum puas dengan jawaban Rasulullah SAW. 6 hari, ya, 1 kali khatam. Padahal kalau penghafal Quran 6 hari, khatam 30 juz, gak pernah ninggalin 6, ya, 6 hari tadi. Ya, 1 hari 5 juz, gak bakal lupa tuh hafalannya. Tidak akan lupa itu hafalan. Ternyata sahabat belum puas dengan jawaban 6 hari. Ya, 6 hari aja masih belum puas nih sahabat. Minta lagi. Ya Rasulullah, ada waktu nggak lebih cepat dari 6 hari untuk khatam Quran? Masya Allah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu, jangan kamu minta lagi, kata Rasulullah. Jangan minta lagi. Cukup yang terakhir kalinya, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, khatamkanlah Al-Quran dalam waktu 3 hari. Khatam 30 juz 3 hari. Iya. Illa Ramadan, kata beliau. Kecuali di bulan Ramadan. Ramadan silakan. Sakarepmu gitu ya bahasa Jawanya ya. Sebisa kita. Nah, 3 hari kata Rasulullah SAW. Dan para sahabat radhiyallahu anhum di luar Ramadan, kebanyakan dari mereka mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 10 juz. Para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal mereka sudah diberikan gelar radhiyallahu anhum ajma'in. Allah ridha kepada mereka. Di antara mereka banyak yang diberikan keutamaan dijamin dengan surga. Tapi mereka tidak pernah kurang dari 10 juz baca Al-Quran 1 hari. Berapa pahala yang mereka dapatkan? Padahal sahabat radhiyallahu anhum itu mereka bukan lagi generasi-generasi yang mungkin generasi di akhir zaman ini kita kaum muslimin, ya, yang senantiasa menangis di hadapan Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Karena saking banyaknya dosa ya Allah. Ini para sahabat itu nangisnya bukan karena itu lagi. Mereka menangis, ya Allah, aku takut amalku tidak diterima. Ya. Padahal mereka sudah numpuk dengan amal saleh. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Kita perlu mencontoh mereka setelah generasi Rasulullah. Para sahabat radhiyallahu anhum, kedekatan mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, sudah azan. Insyaallah kita akan lanjut lagi setelah maghrib, ya. Belum selesai ya. Ini kalau kita bahas Quran sampai jam 10 malam sebenarnya, ya. Cuma nanti cukup ya setengah jam lagi. Setelah itu kita doa bersama. Setelah itu selesai. Kita menjelaskan sedikit tentang sanad, menjelaskan sedikit tentang irama membaca Al-Qur'an. Kita cukup terlebih dahulu, insyaallah nanti pada maghrib kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk bisa hadir hingga nanti pada maghrib menjelang Isya. Saya tutup untuk maghrib terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukron. Selanjutnya kita maghriban dulu. Silakan yang putri bisa ke masjid. Nanti tempat wuduknya bagian baratnya masjid. Oke. Kemudian yang putra juga disilahkan untuk bersiap-siap di sini ya, mengatur shafnya. Kepada panitia dimohon untuk menyiapkan tempat sholat. Oke. Mohon Ustadz Ustazah membantu mengarahkan santri.